Ya, halo YouTube viewer, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, yang sehat. Di video kali ini, saya mau memperkenalkan kepada kalian semua, inilah mahasiswa-mahasiswa Teknik Mesin Sampurna University yang baru saja lulus sidang sarjana. Oke, selamat buat kalian semua yang baru lulus. Ya, tidak semuanya bisa hadir di sini karena ada beberapa hal. Tapi untuk yang bisa hadir di sini, lihat ada Alvin Prayogo, ada Hanifa, Tiara, dan ya kalian bisa lihat ini ya nama-namanya mahasiswa ini di video ya. Oke, ini semua adalah yang baru saja lulus kemarin, baru saja lulus sidang. Pertama, saya mau mengucapkan selamat ya kepada kalian, kepada Dara, Fitri, Hanifa, Iza, Alvin, Bayu, Dava, Nicholas, Nurizal, Alkindi, Putri, Siti, dan Tiara. Selamat untuk kalian semua. Ya, tujuan dari saya mau mengumpulkan kalian semua di video ini ya, tujuannya adalah saya ingin bertanya kepada kalian, saya ingin kalian menceritakan apa kesan-kesan kalian setelah lulus dari sidang sarjana kemarin ya. Oke, sudah siap dengan jawabannya? Ya, mau cari di Google dulu jawabannya nggak? Atau di mana? Udah dicatat dari tadi ya? Oke. Tenang, sekarang nggak ditanya tentang free body diagram, transfer function, differential equation, ya kita lupakan dulu sebentar lah ya. Ya, kita mulai dari Dara dulu ya. Dara, silakan ceritakan Dara kesan-kesannya gimana setelah lulus sidang. Oke, baik, Sir. Sebenarnya saya pasti bohong sih, Sir, kalau ngomong skripsi itu tidak bikin stres. Bener, memang sebelumnya kami selalu mengerjakan project itu selalu dalam grup gitu. Jadi saya selalu merasa terbantu dan suka bekerja sama. Sampai saya sempat takut gitu waktu mau ambil skripsi, ini 1 tahun benar ngerjain project sendirian gitu. Saya agak gusar gitu, Sir. Tapi ya memang banyak ups and down-nya, dan revisi seminggu 3 kali itu pernah ada gitu, Sir. Jadi memang bikin stres, tapi begitu kemarin semakin banyak revisi itu jadi kami ngerasa semakin siap gitu, Sir, untuk menemui bapak-bapak examiner yang terhormat gitu ya. Jadi kami merasa lebih pede begitu jatuhnya ketika ketemu dengan bapak-bapak. Dan setelah kemarin selesai presentasi, ya alhamdulillah bisa napas dikit gitu, Sir, ya, sehari itu. Nggak ada revisi lagi, tapi besoknya dicat lagi, katanya suruh revisi segera. Jadi ya sudah mulai terbiasa, tapi Sir, karena sudah pernah seminggu 3 kali, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Dan ya dari skripsi ini saya belajar banyak hal, terutama juga dengan mengerjakan proyek sendirian itu. Jadi saya tahu ability dari diri saya sendiri gitu, Sir. Saya tahu limit saya gitu. Saya tahu saya bisa melakukan hal lebih besar ternyata daripada hal-hal yang saya lakukan sebelumnya di project group. Jadi skripsi ini sangat pengalaman yang sangat menarik, Sir. Oke, rencana kedepannya gimana Dara? Untuk saat ini saya sedang mengikuti program Merdeka Belajar, Sir, dari Kemendikbud. Jadi untuk sampai sekarang masih coba menjalani itu. Nanti Merdeka Belajar, jadi sebelumnya belum merdeka ya? Sebelumnya namanya doang, Sir, yang beda. Oh, Ya. Jadi ya, ini program baru dari Kemendikbud ya, Merdeka Belajar. Bukan maksudnya sebelumnya tidak ada kemerdekaan atau dijajah ya, bukan. Oh, beda, Sir, beda. Ya. Sudah merdeka. Oke. Ya, cukup Dara. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah dulu ya. Sudah. Ya, terima kasih, Sir. Great, Dara. Next kita ada Fitri. Silakan Fitri, diceritakan kesan-kesannya bagaimana? Baik, Sir. Jadi kalau saya sendiri tuh sebenarnya masih nggak nyangka, Sir. Soalnya kan saya tuh ganti topik di tengah-tengah, Sir. Jadi setelah sempro ganti topik benar-benar beda gitu, Sir. Dan awalnya saya mainnya di SolidWorks, yang ini tuh mainnya MATLAB. Dan itu MATLAB itu jujur sebelum skripsi ini saya tuh nggak terlalu paham. Tapi karena skripsi ini
saya paham. Ya itu terima kasih juga buat Kak Ata yang udah ngajarin saya sampai malam banget ya. Awalnya tuh karena saya ganti di tengah-tengah itu, saya ngiranya tuh aku bisa nggak ya bareng teman-teman kayak gitu. Saya ngiranya tuh saya nggak bakal bisa, Sir, tapi ya itu tadi dapat dukungan dari teman-teman, dapat juga dari masukan dari Pak Jati selaku supervisor juga. Itu akhirnya bisa itu kayak nggak nyangka gitu, Sir, tapi alhamdulillah ternyata bisa. Dan dari skripsi itu juga saya sama seperti dari tadi, saya jadi belajar kalau sebenarnya aku tuh mampu loh bikin kayak gini. Dulu tuh waktu diliatin skripsinya Kak kelas tuh, wah 99 halaman kayak gitu. Aku bisa nggak ya, kayak bahkan nulis sedikit aja tuh dulu rasanya susah, Sir. Tapi mungkin karena kita deskripsi itu kita fokus ke satu topik gitu ya, jadi benar-benar mendalami topik itu, jadi banyak yang bisa kita tulis. Nah itu ya saya belajar banyak juga dari situ, Sir. Ya itu saja, Sir. Oke, ya, memang itu yang diharapkan dari suatu tugas sarjana ya. Kalau itu bisa dilalui dengan sangat mudah, itu namanya tugas pekerjaan rumah. Terlalu gampang jadinya. Ya. Dan mungkin kalau topik tugas sarjana bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu, sepertinya tingkat kesulitannya akan ditambah itu pasti. Di-push terus sampai give up dan harus berdarah-darah gitu. Jadi semua potensinya harus dikeluarkan itu dari mahasiswanya. Oke. Ya, rencana ke depan gimana, Fitri? Untuk saat ini saya tuh rencananya habis lulus mau kerja, Sir. Tapi karena ini belum selesai banget skripsinya tuh, saya belum mulai ngelamar kerja, Sir. Tapi mungkin setelah ini mau ngelamar kerja. Karena pengen cepet-cepet memberikan sesuatu kepada orang tua gitu, Sir. Itu kan tujuannya saya ya lulus, Sir. Ya, bagus itu, bagus. Semoga segera tercapai ya. Amin. Oke. Ya, yang tadi itu pertanyaan nanti semua juga akan kebagian ngejawab itu, jadi silakan dipikirkan jawabannya apa ya. Pertanyaan kedua yang tadi. Oke. Sekarang selanjutnya Hanifah. Silakan Hanifah. Kesan-kesannya gimana setelah lulus? Kalau dari saya sendiri sama sih, Sir, kayak pesan-pesannya itu awalnya tuh nggak nyangka gitu, karena pas sempro tuh setelah sempro tiba-tiba mulai update tuh mulai kok kayak ada problem ya di sini. Akhirnya berdasarkan diskusi saya dengan dosen bimbing itu, jadi coba kita alihkan ke topik gitu, kayak coba kita approach dari sisi yang lain. Akhirnya dengan perjuangan ini kira-kira dari mana yang bisa di-approach lagi gitu kan, Sir. Terus akhirnya coba pelan-pelan, terus akhirnya alhamdulillah bisa selesai. Nggak nyangka juga sih bisa sampai di titik ini, sampai selesai dan tepat waktu, alhamdulillahnya. Terus kalau dari saya itu aja, Sir. Oke, ya. Jadi yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu ketika kalian mencoba sesuatu hal ya dengan cara tertentu gitu, kalian coba terus nggak berhasil, terus dosen pembimbing kalian bilang oke, coba dengan cara lain. Rasanya itu seperti memulai dari awal gitu ya, karena kalian sudah menggali lubang dalam terus ketemu dengan sesuatu yang keras gitu. Saya nggak bisa terus ini gitu, saya nggak bisa teruskan karena ini ada yang keras di situ. Saya harus coba dari sisi yang lain. Jadi kalian harus mundur, dan mundur itu membuat kalian jadi merasa takut gitu ya. Saya takut karena saya sudah jauh melangkah gitu, saya harus mundur lagi sekarang. Ya itulah yang dialami oleh semua orang ya. Jadi ya bersyukurlah kamu mengalami itu dan sudah bisa melewatinya ya. Ya, alhamdulillah ya. Bisa selesai. Selamat. Rencana kedepannya gimana, Hanifah? Saya juga masih revisi, Sir, kan udah revisi juga. Kalau misalnya ini udah selesai, terus kelas juga udah pelan-pelan selesai, kan saya juga masih ada ngambil kelas di semester summer ini. Terus saya baru mau mulai apply buat magang ataupun kerja langsung, Sir. Oke. Ya, that's great. Kemudian selanjutnya kita ada Iza. Silakan Iza, kesan-kesannya gimana? Kesan-kesan saya selama skripsi ini
sebenarnya mirip sama teman-teman sekalian sih, Sir. Jadi awalnya itu stres banget ngerjain skripsi karena apalagi di tahun-tahun atau di semester terakhir itu tugasnya semakin banyak, terus kelasnya semakin berat, ngerjain tugas sampai begadang, terus besoknya lagi harus kasih update tentang progresnya, terus harus revisi segala macam. Nah itu sangat lelah gitu, terus capek banget. Tapi ya karena ada dukungan teman-teman, terus ada dosen-dosen juga, jadi agak lebih ringan gitu. Terus juga saya mau special shout out to Nicholas sama Pak Budi ya, saya selaku partner skripsi sama supervisor. Karena kami berdua ini kan ngerjainnya skripsi itu barengan, proyeknya mirip-mirip gitu. Tapi karena pandemi ini jadi kita harus kepisah. Jadi saya di Jawa, Nicholas di Lombok. Jadi karena kerja sama kita bisa selesai skripsi ini dengan lancar gitu. Terus juga untuk Pak Budi yang sangat-sangat perhatian gitu, Sir. Jadi kemarin tuh H-1 sebelum presentasi itu Pak Budi chat saya malam-malam jam 9:30 nanyain mau latihan presentasi lagi atau enggak tuh, Sir. Jadi beliau telepon saya lewat Teams, terus suruh saya latihan lagi skripsi lagi sampai jam 11:30, terus kalian kasih revisi tambahan lagi, Sir. Jadi saya mau special thanks to supervisor gitu, Pak Budi. Nah terus ya mungkin ya pesan-kesannya skripsi ini sangat-sangat melelahkan, tapi kalau kita bisa melaluinya dengan baik pasti hasilnya juga baik dan memuaskan. Sudah. Oke ya Iza, kita lihat tadi rekan kerja skripsinya Nicholas ya, tuh Nicholas di Lombok sekarang. Nicholas backgroundnya sesuai ini di Lombok, betul itu backgroundnya? Kalau itu background game sebenarnya. Nggak tahu game dari mana. Oke. Ya nanti Nicholas dapat giliran ya. Ya itu Iza sampai jam 12 malam masih komunikasi dengan dosen pembimbing, ya itu luar biasa sekali lah ya. Effortnya sangat besar dari kalian semua. Oke. Lalu rencana ke depannya gimana, Iza? Rencana ke depan masih sama sih, Sir, sama kayak teman-teman. Jadi saat ini saya sama Nicholas masih nyiapin buat paper sama conference gitu. Mungkin nanti setelahnya bakal cari kerja atau magang atau scholarship gitu, Sir. Ya, oke Iza. Kemudian kita ada Alvin Prayogo. Ini panggilnya Alvin Prayogo atau kita panggil dengan nickname-nya aja ya? Oke, Alvin Prayogo. Halo Pak Jadi. Ya. Ya. Untuk pesan-pesannya, sebenarnya pertama itu sempat merasa kesusahan ya, apalagi ketika setelah selesai presentasi pertama untuk chapter 1 sampai chapter 3 kan saya harus ganti topik ya. Nah setelah ganti topik itu saya merasa apakah bisa nih saya menyelesaikan ini dalam waktu beberapa bulan. Nah tapi ternyata berkat bimbingan dari Pak Jati sendiri sebagai pembimbing akademik, pembimbing skripsi, dan juga Pak Farid, nah akhirnya saya bisa menyelesaikannya dengan sangat baik, Pak. Saya sangat puas dengan hasil yang saya dapat. Nah selama skripsi itu saya juga belajar banyak hal termasuk ketepatan waktu, kemandirian, dan juga banyak belajar mengenai, saya juga belajar tentang software baru yang saya gunakan untuk mengerjakan skripsi saya, dan akhirnya ya selesai dengan cukup baik, dan sekarang proses revisi juga sudah selesai, semuanya sudah selesai, dan saya juga mungkin akan wisuda pada tahun ini. Ya, selamat yang kedua kali ya ini ya. Selain lulus sidang, ini Ateng akan wisuda. Ateng lagi, lupa saya. Alvin Prayogo akan wisuda sebentar lagi ya. Iya, Pak. Ya, saya juga ada kesan-kesan membimbing kamu ya, Ateng. Selama membimbing kamu itu volume
suara yang sangat keras ya, Ateng. Karena background di belakang kamu tuh kencang sekali suaranya gitu. Iya Pak, jadi sama seperti ini juga Pak ya. Iya. Jadi membimbing kamu itu yang paling berat ya, Teng ya, karena saya harus ngomongnya keras sekali, Teng. Aduh, Oke. apa aja nih? Enggak. Oke. Ya. Rumahnya pinggir jalan raya. Iya. Kemudian rencana ke depannya gimana, Teng? Setelah wisuda, kali kan wisuda, rencana ke depannya gimana? Mungkin tuh setelah selesai presentasi skripsi, saya sedang menyiapkan untuk konferensi-konferensi mengenai topik di skripsi itu. Nanti setelah selesai, seperti biasa saya akan mulai mencari-cari kerja, dan sekarang juga sudah mulai menyebar CV ke beberapa perusahaan, dan tidak menutup kemungkinan juga akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan mungkin saya akan berkonsultasi tentang itu dengan Pak Jati dan mungkin Pak Farid juga. Kalau kamu mau mencari kerja itu sudah terlihat ya, Teng ya, dari penampilan kamu yang sekarang. Ya, itu sudah terlihat. Oke. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik Pak. Oke. Jika kalian penasaran dengan jawaban student-student lainnya, pastikan kalian menonton part selanjutnya. Klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari CPS Sampurna. Bye-bye!